Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ramadhani dengan NIM STI 2022-0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya lakukan. Nama judul review jurnal dan juga artikel atau jurnal yang akan saya bahas yaitu penerapan algoritma Cummins clustering untuk menentukan persediaan stok barang. Dan yang merevisi sendiri Tri Ramadhani dengan NIM STI 2022-0262. Untuk yang pertama, tentang jurnal yang direview. Nama penulis Diana Indriana Bambang Irawan dan Agus Bahtiar. Nama jurnal Jati Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika. Volume dan nomor halaman. Volume jurnal adalah 8, nomor adalah 1, dan halaman yang tertera adalah mulai dari halaman 182 hingga 187. Tahun terbit jurnal 2024. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan efisiensi pengelolaan persediaan barang di bidang bisnis fashion. Saat ini, banyak toko yang masih menggunakan metode pembersihan stok secara manual yang tidak efektif, terutama saat permintaan tinggi dan stok tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik usaha karena sulitnya mengetahui barang mana yang paling diminati dan bagaimana mengatur persediaan dengan tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti ini mengusulkan penerapan data mining, khususnya teknik Cummins clustering, untuk menganalisis data penjualan. Dengan menganalisis data penjualan, pemilik usaha dapat mengetahui barang-barang yang telah terjual dan yang masih tersedia dalam stok, sehingga dapat merencanakan pengadaan dan pengendalian persediaan secara lebih efektif. Penerapan teknik ini diharapkan dapat membantu menghindari penumpukan barang yang kurang diminati dan memastikan ketersediaan barang yang sesuai dengan permintaan konsumen. Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi masalah dan mengelompokkan stok barang, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan dan mengoptimalkan keputusan stok. Salah satunya adalah untuk memudahkan PT SAS Group dalam menentukan stok persediaan barang dengan menggunakan algoritma Cummins clustering, serta pengelolaan persediaan barang dalam bisnis fashion dengan analisis yang tepat. Pemisahan dapat meminimalisir risiko kegagalan dan memenuhi permintaan konsumen dan menghindari penumpukan barang yang tidak terjual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen stok. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti judul, yaitu adalah mengimplementasikan algoritma Cummins clustering. Berikut langkah-langkah dari metode penelitian algoritma Cummins, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, pemilihan dataset, pre-processing data, penerapan metode Cummins clustering, analisis hasil, serta pengambilan keputusan. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah PT SAS Group dan Minimarket Torco. Objek penelitian. Objek penelitian merujuk pada hal-hal yang menjadi fokus dalam studi. Dalam penelitian ini, objeknya meliputi stok barang, data penjualan, serta metode Cummins clustering. Hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah pengelompokan stok barang. Peneliti ini berhasil mengelompokkan data stok barang ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik penjualan. Misalnya, PT SAS Group ditemukan bahwa ada dua klaster utama. Klaster 0 berisi barang dengan penjualan tinggi 1282 unit atau 98,6%, dan klaster 2 berisi barang dengan penjualan rendah 18 unit atau 1,4%. Nomor 2, rata-rata penjualan. Rata-rata penjualan barang dalam klaster 0 mencapai 2.368 unit, menunjukkan bahwa barang-barang dalam klaster ini sangat diminati oleh konsumen. Hal ini merekomendasikan untuk meningkatkan stok barang dalam kategori ini. 3. Identifikasi barang yang perlu stok tambahan. Dengan menggunakan algoritma Cummins, penelitian ini dapat mengidentifikasi barang-barang yang harus diperbanyak stok dan yang kurang diminati agar tidak diperbanyak stoknya. Perbandingan metode. Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan hasil antara metode perhitungan manual dengan menggunakan SPSS, menekankan efisiensi
efektivitas pendekatan berbasis data mining dalam pengelolaan stok. Nomor 5, efisiensi operasional. Hasil analisis mencerminkan bahwa dengan penerapan teknik data mining dan coming clustering, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko barang yang tidak terjual atau kehabisan stok, serta memaksimalkan keuntungan. Nomor 6, rekomendasi stok berdasarkan cluster. Hasil cluster yang menjelaskan kategori-kategori barang berdasarkan tingkat penjualannya, memberikan saran yang lebih tepat dalam menentukan jumlah stok yang harus selalu tersedia di toko. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan: penerapan metode modern seperti algoritma Cummins, data berbasis empires, identifikasi diverifikasi oleh stok, pengambilan keputusan yang lebih tepat karena sudah melakukan pengelompokan menggunakan algoritma Cummins, meningkatkan efisiensi operasional, pengurangan kerugian, serta rekomendasi berbasis data. Kekurangan dari penelitian ini ketergantungan pada data historis, yaitu data penjualan toko selama 3 bulan, pilihannya cluster random, identifikasi diversifikasi stok, asumsi homogenitas di dalam cluster, sampel data yang terbatas, pengambilan variabel lain, artinya kurangnya pengambilan variabel lain, kurangnya analisis kualitatif, keterbatasan dalam penggunaan alat. Diskusi atau rekomendasi. Dalam diskusi dan rekomendasi terkait penelitian yang menggunakan metode coming clustering untuk pengelolaan persediaan stok barang, beberapa poin penting dapat diuraikan sebagai berikut. Peningkatkan jumlah data dan variabilitas. Meningkatkan di masa depan sebaiknya menggunakan dataset yang lebih besar dan mencakup variasi dari berbagai lokasi dan waktu. Penentuan cluster yang lebih baik. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti disarankan untuk menggunakan metode lain dalam menentukan jumlah cluster seperti elbow method atau threshold score untuk memastikan bahwa jumlah cluster yang dipilih adalah yang paling optimal. Inklusi variabel tambahan, mengintegrasikan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi penjualan seperti data demografis, konsumen, tren musiman, dan kampanye pemasaran dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan meningkatkan akurasi dalam pengelolaan stok. Analisa kualitatif menggabungkan analisa kualitatif dan kuantitatif, misalnya survei pelanggan untuk memahami preferensi mereka dalam melakukan fitness produk dapat memperkaya pemahaman tentang kebutuhan konsumen. Artinya, tidak hanya mengandalkan analisa kuantitatif, harusnya juga melibatkan analisa kualitatif agar lebih maksimal dalam analisis. Menggunakan algoritma lain selain Cummins clustering, pertimbangan untuk menggunakan algoritma clustering lain seperti DB-Scan atau hierarchical clustering. Artinya, ada algoritma lain yang lebih optimal dari algoritma Cummins clustering. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.